Jadi terlebih dahulu kita harus melihat peluang apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia saat ini, apa yang dibutuhkan, apa yang dicari. Nah, itulah yang kita siapkan, karena peluang itu sebenarnya setiap atau dimanapun ada manusia, pasti di situ ada peluang, karena target pasar kita adalah manusia. Nah, misalnya apa yang menjadi kebutuhan manusia saat ini di musim pandemi? Nah, kebutuhan dasarnya misalnya mereka tidak bisa keluar rumah, susah keluar rumah. Nah, itulah yang menjadi peluang kita. Misalnya menjadi kurir untuk menyediakan jasa beli misalnya barang-barang pokok untuk kemudian diantar ke rumahnya. Itu salah satunya. Yang kedua, misalnya apa kebutuhan manusia di musim pandemi? Misalnya ingin menjaga kebugaran atau kesehatan tubuhnya. Disiapkanlah misalnya suplemen, minuman, obat, misalnya jamuan, misalnya jamu atau ramuan yang bisa meningkatkan imunitas. Itu juga salah satu peluang. Rimpang, misalnya usaha salah satu senior yang melihat itu sebagai sebuah peluang. Membuat rimpang yang bisa meningkatkan imunitas. Nah, yang lain misalnya saat ini masyarakat membutuhkan masker, itu juga bisa menjadi peluang. Tapi ingat, jangan ditimbun, karena itu bisa merugikan banyak pihak. Belanja online, nah, itu semua adalah peluang-peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan di zaman saat ini. Misalnya orang semua serba praktis, belanja baju lewat online, misalnya Your Style, memanfaatkan momentum ini. Dari misalnya sebelum berdiri Your Style, itu penjualannya ya standar lah, tapi di musim pandemi ini sangat meledak penjualannya. Penjualannya sangat meledak karena orang enggan untuk ke pasar berbelanja langsung. Mereka lebih nyaman dan lebih senang berbelanja lewat online misalnya, karena tidak bersentuhan langsung dengan orang banyak. Jadi pengalaman saya pribadi, saya ini konseptor, banyak sekali ide-ide kreatif, ide-ide usaha yang pernah ada di kepalaku, hanya saja tidak sampai jadi. Kenapa? Alasan utamanya karena tidak action. Jadi kendala utamanya adalah action. Jadi teman-teman ketika ada ide usaha yang mau teman-teman jalankan, jalani aja dulu, jalankan saja dulu. Jangan terlalu lama di konsep, tapi ujung-ujungnya tidak jadi di lapangan. Artinya apa? Setelah teman-teman melakukan riset, melihat peluang, maka action. Jangan terlalu lama menghitung untung rugi, karena untung rugi di atas kertas itu biasanya tidak sesuai di realitas. Saya sudah banyak pengalaman menghitung untung rugi setiap usaha dan selalu fantastis, nilainya sangat fantastis, tapi ketika dijalankan ada saja kendala. Makanya setelah teman-teman melihat peluang, kemudian membuat analisis SWOT, maka jalankan usaha itu. Jangan terlalu lama di pikiran. Saran saya, ketika ada usaha, maka fokus dan komitmenlah untuk membesarkan usaha itu. Nah, jadi rintangan-rintangan itu, masalah-masalah itu, ketika dipecahkan itu akan menjadi semakin membesarkan usaha kita, karena itulah ujian setiap pengusaha, dan kunci dari keberhasilan itu adalah komitmen dan keteguhan untuk membesarkan usaha kita. Banyak komplain dari pelanggan, dan komplain ini sebetulnya bisa menjadi positif karena bisa meningkatkan pelayanan dari Your Style itu sendiri. Nah, belajar dari pengalaman dari konsumen yang komplain, kita bisa meningkatkan pelayanan yang prima terhadap konsumen kita, sehingga
penjualan kita juga akan semakin meningkat karena tidak ada lagi keluhan dari pelanggan. Iya, jadi satu hal bahwa kita sebagai makhluk hidup, kita dianggap hidup ketika kita berbuat dan melakukan sesuatu. Jadi hidup ini sementara hanya berada di antara azan dan sholat. Kita lahir diasani dan sholat dan mati disolati. Jadi diantaranya itulah kemudian kehidupan kita. Jadi manfaatkan saat-saat hidup kita untuk berbuat yang bisa bermanfaat untuk orang lain, berusaha dan bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita.